Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtahanah Nesti Ramadhani dengan NIM 111-2001-43. Di sini saya akan membahas mengenai peran pemerintah dalam mengelola konflik transportasi konvensional dan transportasi online. Selanjutnya yaitu kepada inti permasalahan. Yang pertama, sejak kehadiran perusahaan transportasi online yaitu Gojek dan Grab, pelaku usaha transportasi konvensional merasakan akibatnya, yaitu berkurangnya pendapatan transportasi konvensional secara signifikan. Yang kedua yaitu permasalahan yang terjadi antara kedua jenis moda transportasi tersebut sudah merujuk pada tindakan anarkis sampai berujung di kekerasan fisik karena ketiadaan regulasi yang mengatur untuk transportasi online. Yang ketiga, walaupun transportasi online banyak mendapatkan penilaian yang positif di mata masyarakat, bukan berarti konsumen tidak pernah merasakan kekecewaan. Konsumen pernah merasakan kekecewaan dari pelayanan yang diberikan transportasi online, yaitu bentuk keluhan terkait dengan aplikasi teknologi dan sumber daya manusianya atau driver. Yang keempat, pemerintah belum mempunyai modal pengembangan atau pembangunan kebijakan publik yang baik. Jadi kebijakan yang dibuat setelah menjadi masalah, bukan sedang ada masalah. Selanjutnya yaitu hubungan aktor dalam masalah. Hubungan aktor dalam masalah terkait isu tersebut ada dua aktor, yaitu yang pertama, state atau pemerintah, dan yang kedua, private atau sektor swasta, sebagai penyedia aplikasi transportasi online. Hubungan pemerintah dalam masalah ialah sebagai regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Yang kedua, sektor swasta sebagai penyedia aplikasi transportasi online. Hubungan dengan masalah ialah sebagai alat atau modal transportasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu kerangka solusi. Kerangka solusi yang pertama yaitu hubungan masalah dengan konsep. Yang pertama, permasalahan antara transportasi konvensional dan transportasi online merujuk pada konsep penyelesaian konflik yaitu arbitrase. Karena permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan musyawarah atau kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yaitu pemerintah. Yang kedua, permasalahan ini juga merujuk pada konsep pendekatan jaringan kebijakan atau policy network, yaitu Iron Triangle dan Advocacy Coalition. Iron Triangle, permasalahan yang timbul antara transportasi konvensional dan transportasi online merujuk pada Iron Triangle, karena kemungkinan penyebab konflik antara keduanya tidak semuanya bisa diketahui. Pastinya ada faktor lain yang tidak terlihat sehingga memicu adanya konflik kekerasan. Selanjutnya yaitu Advocacy Coalition, perubahan kebijakan yang dilakukan oleh stakeholder dalam permasalahan ini yaitu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membuat perubahan dengan memunculkan sebuah regulasi tentang penyelenggaraan angkutan orang guna mengatur keberadaan transportasi online agar tidak terjadi ketimpangan dengan transportasi konvensional. Selanjutnya, yaitu peran masing-masing aktor dan hubungannya. Peran aktor pemerintah jika dikaitkan hubungannya dalam penyelesaian masalah di atas. Peran pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan stakeholder lainnya untuk mengatur dan membuat kebijakan terkait transportasi online. Kebijakan terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yang secara resmi diterapkan per 1 Februari 2018. Dalam kebijakan tersebut telah diatur mengenai kewajiban yang harus ditaati oleh para pelaku transportasi online serta kejelasan hukum agar menjamin keamanan dan keselamatan para penumpangnya. Yang kedua, peran aktor.
perusahaan swasta jika dikaitkan hubungannya dalam penyelesaian masalah di atas. Penyedia aplikasi transportasi online perannya wajib mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan memperbaiki mekanisme atau SOP standar operasional yang telah dibuat agar dapat terciptanya persaingan yang sehat. Kemudian selanjutnya, solusi yang dapat diselesaikan oleh konsep. Yang pertama, penyelesaian konflik secara yuridis. Konflik yang terjadi antara kedua moda transportasi tersebut menggunakan alternatif penyelesaian konflik High-Visor model atau ladang tapal kuda dengan cara yuridis. Pra-yuridis penyelesaian konflik ini mengarah pada pemikiran terhadap upaya penengahan, perdamaian, rekonsiliasi atau pengajuan suatu pengaduan kepada sebuah komisi khusus pengaduan. Dalam konflik ini, di mana pemerintah sebagai pihak penengah dari permasalahan tersebut, sehingga konsep inilah yang tepat untuk digunakan dalam permasalahan ini. Yang kedua, pemerintah seharusnya lebih tanggap terhadap permasalahan publik bahwa perlunya pembuatan kebijakan yang multi-direction dan multi-solution, karena keyakinan yang ada adalah satu masalah diselesaikan dengan satu solusi. Maka dari itu, perlu adanya intervensi yang tepat dari pemerintah agar masalah yang sudah pernah terjadi tidak terulang kembali, agar terciptanya suasana yang kondusif di masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.